Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu 'alaina mushtabihan fanattabi'al hawa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min ladunka ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wal ali wa sahbi amma ba'du. Yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, para jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia kepada kita semua, terkhusus nikmat iman dan Islam yang alhamdulillah sampai detik ini senantiasa kita rasakan kenikmatannya, juga nikmat materi yang sangat banyak Allah berikan, termasuk kita dimudahkan sekarang untuk hadir dalam melaksanakan kewajiban sholat maghrib berjamaah, dan kita akan lanjutkan kajian bulanan kita dalam materi fikih, khususnya fikih mazhab Syafi'i. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah dan kita diberikan ilmu yang manfaat, yang dengannya amal ibadah kita semakin lebih baik insyaallah di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita haturkan pula kehadiran junjungan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut setia beliau hingga hari akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Matnus Syarif, yaitu sebuah kitab fikih yang disusun oleh seorang ulama dari Indonesia, Kiai Haji Abdul Latif bin Al-Kiai Haji Muhammad Khalil bin Abdul Latif dari Bangkalan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mengenai perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh seseorang yang sedang junub dan orang yang sedang haid. Selanjutnya pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tayammum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Pengarang kitab berkata, faslun, pasal mengenai asbabut tayammum, hal-hal atau perkara-perkara yang menyebabkan tayammum. Hadirin, tayammum ini tentu merupakan cara bersuci yang ketiga untuk menggantikan wudu dan sekaligus mandi. Tentu dalam wudu dan mandi kita memerlukan air. Nah, di dalam tayamum ini adalah ketika air itu tidak ada atau ada air tetapi tidak bisa digunakan dengan sebab-sebab tertentu. Maka dalam keadaan itu seseorang bisa bertayamum untuk menggantikan wudu dan mandi wajib. Tetapi tayamum ini, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak seperti wudu dan mandi wajib. Kalau mandi wajib dan wudu itu menghilangkan hadas,
Wudu menghilangkan hadas kecil, kalau mandi menghilangkan hadas besar. Tapi tayamum ini tidak sampai menghilangkan hadas, cuma merupakan cara agar kita diperbolehkan untuk sholat dengan atau sambil membawa hadas kita. Jadi aslinya orang yang punya hadas itu tidak sah sholatnya, ya, maka harus disucikan dengan wudu dan mandi. Ya, kalau tidak bisa maka dengan tayamum. Nah, tayamum ini tidak menghilangkan hadas. Cuma orang yang bertayamum boleh sholat. Ya, maka oleh karena itu tayamum ini sifatnya darurat dan hanya bisa dipakai dalam kondisi darurat saja. Ya, maka kalau seseorang tayamum itu hanya diperbolehkan untuk 1 kali sholat wajib, ya. Adapun sholat wajib berikutnya maka dia harus tayamum lagi, itu pun setelah kembali memastikan bahwa tidak ada air atau dia tidak bisa memakai air, gitu. Tetapi dengan 1 kali tayamum boleh untuk melakukan berbagai perbuatan amalan yang sunnah yang memerlukan kesucian, misalnya membaca Quran, ya, atau menyentuh Al-Quran, ya, maka itu boleh dipakai dalam berbagai hal. Cuma atau untuk sholat sunnah bisa dipakai untuk berkali-kali sholat sunnah. Tapi kalau untuk sholat wajib hanya sekali tayamum untuk 1 sholat wajib. Kalau nanti mau sholat wajib lagi, tayamum lagi, ya, seperti itu. Nah, apa saja yang menyebabkan seorang tayamum? Kita akan baca di sini. Asbabut tayammumi thalathatun. Sebab dibolehkan tayamum itu ada 3. Faqdul ma'i, kehilangan air, wal maradu, sakit, wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram, dan diperlukannya air karena keadaan kehausan hewan yang terhormat. Jadi di dalam kitab ini, hadirin, bisa kita lihat pengarang kitab Kiai atau Mbah Khalil dari Bangkalan ini, beliau sebagaimana sejumlah ulama Syafi'i lain menyatakan bahwa tayamum itu sebabnya 3. Yang pertama adalah tidak ada air, kekeringan, ya. Yang kedua karena sakit, dan yang ketiga adalah air itu ada tapi diperlukan untuk minum hewan yang terhormat. Sebenarnya secara ringkas, ya, bisa dikembalikan orang boleh tayamum itu karena 2 hal, dan ini akan lebih mudah untuk mengingatnya. Yang pertama adalah karena memang tidak ada air, jadi terjadi kekeringan sehingga air itu sama sekali tidak ada, baik sedikit maupun banyak. Maka dalam keadaan ini tentu mau tidak mau ya harus tayamum. Yang kedua adalah air itu ada, bisa didapatkan dengan mudah, tetapi air yang ada itu ternyata tidak bisa dipakai oleh seseorang dengan berbagai alasan. Di antaranya yang pertama adalah karena sakit. Jadi orang yang sakit, kalau dia tidak boleh terkena air, baru dia boleh tayamum. Tapi kalau ada orang sakit tetapi dia bisa terkena air, maka tidak boleh tayamum, ya, meskipun sakitnya berat, misalnya demam tinggi, dia menggigil, ya, tapi bisa kena air dan air itu tidak membahayakan dirinya, maka orang itu mau tidak mau ya tetap harus berwudu kalau ada air, ya. Atau ada seorang sakit, ya, misalnya dioperasi, tapi yang dioperasinya itu misalnya kakinya atau perutnya bukan pada posisi yang dikenai air dalam wudu, maka orang tersebut meskipun berbaring lemah
dia mau tidak mau harus tetap berwudu seperti biasa, tidak boleh bertayamum, karena bagian-bagian anggota wudu masih bisa kena air. Jadi orang yang tayamum itu bukan karena sakit secara umum begitu saja, yang penting sakit boleh tayamum, enggak ya. Sakit yang kalau kena air bisa menyebabkan satu dari 4 hal, yaitu yang pertama, kalau dia kena air pada penyakitnya bisa menyebabkan dia meninggal. Yang kedua, kalau dia kena air bisa menyebabkan dia cacat tetap ya. Yang ketiga, dia kalau kena air pada penyakitnya itu bisa menyebabkan penyakitnya tambah parah. Dan yang keempat, dia kalau pakai air maka penyakitnya semakin lama sembuhnya ya. Nah, maka dalam satu di antara 4 ini barulah seseorang itu boleh tidak pakai air, yaitu bertayamum. Tapi kalau tidak ada satu dari 4, maka dia tetap wajib untuk berwudu ya. Nah, kalau misalnya orang itu tidak bisa ke kamar mandi atau ke tempat khusus mengambil wudu, maka di zaman sekarang mungkin bisa kita menggunakan penyemprot air. Kita beli wadah ya penyemprot air, lalu pada bagian semprotannya itu kita atur supaya airnya keluar dalam jumlah yang banyak, bukan sekedar semacam embun-embun gitu ya, semacam kabut, bukan itu saja, tapi dalam jumlah yang banyak. Karena seperti yang sudah kita bahas dulu, dalam berwudu atau mandi wajib itu air harus sifatnya mengalir di anggota tubuh. Jadi nggak sekedar nempel titik-titik air saja, tidak cukup. Airnya itu harus disemprotkan sehingga kalau dibiarkan dia akan mengalir sendiri, maka baru itu wudunya sah ya. Tapi kalau dia sekedar basah-basah saja, lembab, maka itu belum sah wudunya ya. Maka kalau kita mau wudu harus yang airnya banyak, semprotnya harus banyak, sehingga kalau dibiarkan air itu tampak mengalir menetes sendiri dari wajah kita. Nah, jadi itu bisa dipakai bagi orang yang sakit atau orang yang fisiknya sudah lemah tidak bisa ke kamar mandi, maka bisa diwudukan dengan cara yang seperti itu ya. Jadi sekali lagi, sebab yang kedua orang boleh tayamum itu kalau ada air tapi dia tidak bisa pakai airnya karena sakit misalnya. Atau yang kedua, seperti juga disebutkan di sini, adalah air itu ada dan orangnya tidak sakit, artinya dia bisa pakai air, cuma airnya ini dibutuhkan untuk sesuatu yang lebih penting, yaitu untuk menyelamatkan hidup binatang yang terhormat, artinya untuk kebutuhan minum, untuk hewan yang terhormat. Jadi kalau ada hewan yang terhormat lalu dia membutuhkan air, sementara air ini tinggal sedikit, pilihannya untuk minum atau untuk wudhu, maka yang didahulukan adalah untuk minum, untuk menyelamatkan hewan terhormat itu, dan untuk wudhunya diganti dengan tayamum. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan hewan terhormat? Hewan terhormat itu adalah semua hewan, termasuk di dalamnya manusia. Manusia ini secara sifat dasarnya adalah hewan, ya, artinya bukan tumbuhan juga bukan benda mati, ya. Jadi manusia ini masuk dalam kategori hewan, ya. Nah, semua hewan, baik manusia atau hewan-hewan lain, binatang-binatang lain, itu ada yang terhormat, ada yang tidak terhormat. Apa saja yang terhormat? Semua hewan pada dasarnya tanpa terkecuali semuanya terhormat. Tapi kemudian dikecualikan ada 6 yang tidak terhormat. Jadi dari sekian jenis hewan, manusia, hewan-hewan di hutan itu maupun yang kita ternakkan, itu semuanya hakikatnya terhormat dan harus diusahakan diselamatkan dengan air, meskipun orang terpaksa tayamum untuk menyelamatkan hewan itu. Tapi kalau ada 6 hewan berikut ini yang dikecualikan,
maka hewan itu tidak perlu diselamatkan, nggak apa-apa. Jadi misalnya ada satu di antara 6 hewan ini, lalu airnya tinggal sedikit, lalu dia kehausan, kalau nggak dikasih minum dia mati, maka pilihannya apa? Apakah dia tetap dikasih minum atau minumnya dipakai untuk wudhu? Maka dalam keadaan itu airnya dipakai untuk wudhu. Dia kalau mati nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak terhormat lagi. Ya, artinya tidak terhormat itu jiwanya tidak bernilai di hadapan Allah. Dia hidup, dia mati sama saja. Nggak ada pertimbangan kebaikan pada kehidupannya. Karena memang aslinya hewan-hewan itu sebaiknya memang dibunuh, begitu aslinya begitu. Sebaiknya hewan itu memang tidak hidup. Maka kalau dia mati karena kehausan, ya biarin, karena memang aslinya dia tidak diberikan hak hidup secara syariat. Apa saja hewan-hewan yang 6 yang tidak terhormat, yang hidupnya itu tidak bernilai, yang hewan itu sebenarnya aslinya memang untuk dibunuh atau untuk dimatikan. Nah, di sini disebutkan wa ghairul muhtarami sittatun. Hewan yang tidak terhormat itu ada 6. Yang pertama, ini boleh didengarkan baik-baik. Yang pertama, tarikus sholati ba'dal amri, yaitu orang yang tidak mau sholat atau orang yang meninggalkan sholat setelah ada perintah. Jadi kalau ada orang nggak sholat, itu para ulama hampir sepakat hukum mati. Para ulama sepakat orang nggak sholat, meskipun satu sholat wajib, meskipun satu, dia nggak mau sholat, maka dia sudah tidak terhormat. Hukumnya dalam syariat Islam dihukum mati. Ya. Yang kedua, wazanil muhson, seorang pezina yang sudah muhson. Muhson itu seorang muslim yang sudah menikah dalam pernikahan yang sah. Maka seorang yang sudah pernah menikah, meskipun pasangannya sudah meninggal atau dia sudah pisah dari pasangan, jika dia berzina masuk dalam kategori muhson. Di dalam Islam, seorang yang berzina setelah pernah menikah, meskipun saat itu dia sudah tidak memiliki pasangan lagi, lalu dia berzina, maka hukumannya hukuman mati. Bahkan dengan cara dirajam. Dirajam itu dilempari batu sampai meninggal. Ya, berdasarkan ayat Al-Quran yang dulu pernah ada disebutkan dalam Al-Quran, kemudian dinasakh. Dinasakh itu dihapus. Tetapi untuk ayat ini yang dihapus itu hanya bacaannya saja, tapi hukumnya masih berlaku. Jadi dalam ilmu usul fikih namanya disebutkan bahwa ada ayat-ayat yang dinasakh atau direvisi atau dihapus, dibatalkan. Tapi revisi itu ada yang direvisi hukumnya saja, tapi bacaannya masih tetap ada dalam Quran, dan itu contohnya ada beberapa ayat dalam Quran. Ada yang hukumnya tetap berlaku, cuma bacaannya yang dihilangkan dalam Quran, termasuk di antaranya ayat rajam yang akan saya bacakan nanti. Kemudian yang ketiga, dihapuskan hukum sekaligus bacaannya. Ya. Nah, ini ada 3 jenis nasakh atau revisi hukum syariat. Nah, ayat rajam itu bunyinya adalah wasyaikhu wasyaikhatu, seorang syaikh laki-laki tua, maksudnya di sini adalah yang sudah pernah menikah. Wasyaikhatu, perempuan tua, maksudnya yang sudah pernah menikah. Idza zanaya, jika mereka berdua berzina, farjumuhumal batata, maka rajamlah dengan tegas. Nakalan minallah, sebagai hukuman dari Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha kuasa lagi maha bijaksana. Itu ayat itu ada dalam Quran, dalam surat Al-Ahzab, tapi kemudian dinasakh tadi. Nah, berdasarkan ayat ini sekaligus dikuatkan dengan perbuatan Nabi SAW, di mana dalam hidup beliau
beliau pernah merajam beberapa orang sahabat yang mengakui perzinahannya. Di antaranya Ma'iz, ada seorang perempuan dari Al-Ghamidiyah dan lain sebagainya. Dan para khulafaur rasyidin pun merajam di zaman mereka masing-masing. Maka rajam itu ada hukumnya. Ini untuk pezina yang muhson, yang sudah menikah. Kalau dia masih perjaka, belum pernah menikah sama sekali, maka hukumannya dicambuk 100 kali. Dan perintah ini ada masih dalam Quran di awal surat An-Nur. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah 100 kali cambukan, ya. Jadi saya kembali ulangi, jenis kedua dari hewan yang sudah tidak terhormat, yang nilainya sudah tidak ada lagi dalam syariat karena syariat telah memutuskan dia dihukum mati, adalah pezina muhson. Lalu yang ketiga, termasuk dalam orang yang sudah atau hewan yang sudah tidak ada nilainya sehingga tidak terhormat, adalah wal murtaddu, orang yang murtad. Orang yang murtad ini dalam syariat hukumannya jelas, yaitu dihukum mati. Dan sudah dilakukan hal itu oleh para khulafaur rasyidin. Berdasarkan perintah Nabi, man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah. Ya, itu sudah dilakukan, diterapkan berdasarkan perintah Nabi itu. Yang keempat, wal kafirul harbiyu, orang kafir yang harbi, yaitu orang kafir yang membenci Islam dan kaum muslimin serta berusaha untuk membunuhnya atau mencelakainya. Maka secara syariat dikenal dengan kafir harbi. Orang ini secara hukum syariat wajib diperangi, sudah tidak ada nilainya. Tapi kalau orang kafir itu tidak memerangi kaum muslimin, hukumnya haram, ya, membunuh. Jangankan membunuh, mencederainya, melukainya, menghinanya pun haram di dalam Islam. Ya, jadi kaum muslimin bisa bertetangga dengan orang-orang non muslim secara damai selama ada hubungan yang baik, saling menghormati di antara mereka. Tapi kalau ada orang-orang yang berusaha menghancurkan Islam, maka secara hukum syariat sudah tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam kelompok hewan yang sudah tidak terhormat, ya. Dan seperti ini biasanya tentu terjadi dalam suasana perang, hadirin, bukan suasana damai seperti yang ada sekarang ini. Lalu yang kelima, hewan yang sudah tidak terhormat lagi adalah wal kalbul akur, yaitu anjing yang suka menyerang, yang mengganggu orang. Ya, secara hukum syariat kalau kita melihat ada anjing yang suka mengganggu manusia, yang membuat orang tidak tenang kalau lewat di dekatnya, maka wajib dibunuh. Tapi kalau anjing itu tidak mengganggu, dia kalau melihat orang, dia yang berlari, nggak pernah menyakiti, maka hukumnya haram membunuhnya, nggak boleh dibunuh. Ya, seperti anjing-anjing yang banyak berkeliaran, ya, di sekitar orang, manusia, itu nggak boleh dibunuh sembarangan, ya, kecuali kalau dia sudah mengganggu. Dan yang terakhir, yang wajib dibunuh sudah tidak ada nilainya adalah wal khinzir, yaitu hewan babi. Babi ini memang dalam syariat Islam hukumnya adalah dimusnahkan, ya, tidak boleh ada. Ya, jadi termasuk hewan yang sudah tidak ada nilai kehormatannya. Itulah 6 hewan yang jika dalam sebuah kondisi ada pilihan apakah mereka diselamatkan dengan diberikan minum atau tidak usah diberikan minum dan dibiarkan mati, maka hewan-hewan tadi itu termasuk dalam kondisi yang tidak perlu diselamatkan karena masuk dalam kategori yang memang secara hukum syariat, ya, hukumnya adalah dimatikan atau dibunuh, ya. Nah, 6 orang itu saya kembali ulangi, ya. Yang pertama adalah orang yang meninggalkan sholat, ya, setelah dia diingatkan, diancam, ya, tapi masih terus begitu, maka
seluruh ulama sepakat dihukum mati. Ya, bahkan di dalam mazhab Hambali, orang yang meninggalkan sholat seperti itu dihukum mati sebagai orang kafir. Jadi bukan orang Islam lagi, dianggap murtad kalau dia keluar dari Islam. Ini pendapat mazhab Hambali. Tapi menurut ulama yang lain, mereka tetap dihukum mati sebagai seorang muslim, diperlakukan seperti orang muslim lainnya. Kalau meninggal, dia dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dimakamkan bersama orang Islam yang lain. Ya, tapi dia termasuk dalam kategori muslim yang fasik, yaitu muslim pelaku dosa besar. Yang kedua yang sudah tidak ada nilainya dan dihukum mati dalam Islam adalah pezina muhson. Yang ketiga adalah orang yang murtad. Yang keempat adalah kafir harbi yang memerangi kaum muslimin. Yang kelima adalah anjing yang suka mengganggu. Dan yang ketujuh adalah babi. Ya, nah, itu adalah hewan-hewan tidak terhormat. Nah, hadirin, kembali lagi ke dalam sebab kedua orang bertayamum, yaitu ada air tapi tidak bisa dipakai. Tadi yang saya kasih contoh keadaan pertama misalnya orang sakit. Yang kedua karena kebutuhan untuk hewan yang terhormat. Yang ketiga, orang juga boleh bertayamum kalau ada air tetapi air itu dijual dengan harga yang tidak normal. Misalnya ada air, kesulitan air, tapi ada air masih ada tapi dijual dengan harga yang mahal, misalnya berlipat-lipat, maka seorang yang tidak mampu beli, dia boleh memilih tayamum daripada mengeluarkan uang untuk membeli air yang sangat mahal itu. Begitu juga yang keempat, kalau ada air berada di sebuah tempat atau sumber atau sumur, tetapi untuk menuju ke tempat air itu membahayakan. Misalnya ada binatang buas, ada orang yang jahat yang mengganggu di tengah jalan, ya, dan lain sebagainya, maka seseorang boleh tidak berwudu dengan air tersebut, tetapi cukup bertayamum saja. Selanjutnya bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kita akan bahas yang berikutnya masih tentang tayamum, yaitu syarat bertayamum. Ya, kalau tadi sebab orang bertayamum, bolehnya bertayamum. Sekarang kalau orang itu sudah boleh tayamum, maka dia harus melakukan tayamum dengan melaksanakan beberapa syarat berikut ini. Wa syurutuhu khamsatun. Syarat-syaratnya yaitu orang yang bertayamum ada 5. Dukhulul waqti, yang pertama, orang kalau mau bertayamum itu harus sudah masuk waktu sholat. Jadi kalau kita misalnya mau sholat isya nanti, ya, lalu kita mau tayamum, maka harus nunggu masuk isya dulu. Ya, kalau kita tayamumnya sekarang 15 menit sebelum isya, maka tayamumnya belum sah. Kenapa tayamumnya belum sah? Karena seperti yang saya katakan di awal, tayamum ini adalah ibadah kedaruratan, ibadah yang dilakukan dalam keadaan darurat. Maka kalau darurat, maka dia harus menunggu, memang secara nyata sudah darurat, kita terpaksa saat itu harus tayamum. Kalau belum terpaksa, maka belum waktunya tayamum. Nah, kalau belum masuk waktu isya, maka kita belum wajib sholat isya. Artinya belum ada perintah apalagi kedaruratan untuk tayamum. Maka kita harus nunggu isya dulu. Setelah isya kita lakukan dulu cek air ada enggak. Kalau enggak ada baru kita tayamum. Ya, jadi tayamum itu harus nunggu waktu. Kalau sudah wajib sholat dan sudah darurat enggak ada air, baru kita tayamum. Itu jadi tidak boleh tayamum kecuali setelah masuk waktu. Yang kedua, wa talabul ma'i in ihtaja ilaih, yaitu mencari air kalau memang diperlukan mencarinya. Maksudnya sebelum kita tayamum kita pastikan dulu kita nyari. Ya, memang sudah nggak ada, sudah kita periksa kemana-mana nggak ada informasi dari orang juga nggak ada air di sebelah sana, baru kita tayamum. Jadi nggak boleh kita kira-kira saja di rumah nggak ada air, cuma lihat kanan kiri nggak ada air sudah kita nggak boleh, harus cari dulu, ya,
cari ke tempat-tempat yang kira-kira ada air, kita tanya orang di sana ada air atau tidak, ya. Nah, setelah kita mencari tidak ada air, baru kita boleh bertayamum. Kenapa harus nyari dulu? Karena sekali lagi, tayamum ini adalah ibadah darurat. Maka kalau nggak darurat, kita masih bisa nyari dan ternyata masih ada air, maka kita tetap harus wudu dulu. Kalau nggak ada air sama sekali, barulah kita bertayamum. Yang ketiga, watturabut tahuru, harus ada debu yang suci dan mensucikan. Debu yang suci itu debu yang tidak tercampur najis. Jadi kita cari debu yang bersih, ya, dan sifatnya debu, bukan tanah lempung yang masih basah, ya, debu. Jadi kita cari debu, dan debunya itu adalah debu dari tanah, bukan debu dari batu atau dari daun-daun yang kering atau dari kayu atau besi dan lain sebagainya atau yang lain. Jadi debu yang dimaksud itu adalah debu tanah, ya, bukan debu-debu sembarang debu. Yang keempat, wa izalatun najasati awalan. Syarat yang keempat, kalau orang mau tayamum, bersihkan najisnya dulu. Misalnya ada orang mau tayamum, di tangannya ini ada bekas darah atau baru kecipratan air kencing. Maka sebelum dia tayamum, dia bersihkan dulu darah itu dan air kencing. Dan membersihkannya ini tentu harus dengan air, dan air yang bersih, ya, air yang murni. Kalau nggak ada air sama sekali bagaimana? Berarti nggak bisa dihilangkan ini najisnya, karena najis hanya bisa hilang dengan air. Terus bagaimana kalau misalnya masih ada najis, nggak ada air untuk membersihkannya? Maka orang itu artinya nggak bisa tayamum karena masih ada najis. Terus bagaimana sholatnya? Dia sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Nah ini ada keadaan ketiga, bapak-bapak, ya. Ada orang sholat dengan wudhu, yang kedua sholat dengan debu, tayamum, dan ada orang sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Yaitu ketika memang tidak ada air, ya, dan dia juga ada najis atau keadaan yang lain, nggak bisa pakai debu. Bisa juga orang yang sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum ini dicontohkan dahulu, orang dalam sebuah tempat, ya, terkurung, tidak ada air, tidak ada debu. Dulu dicontohkan misalnya orang yang di penjara, tidak diberikan akses air, ya, air hanya sekedar untuk buang air kecil, untuk minum. Jadi dia sangat nyirit. Maka orang seperti itu di penjaranya yang tertutup, tidak kemasukan debu, maka dia sholat tanpa wudhu, tanpa debu. Ya, dia sholat apa adanya. Ya, orang itu sholat apa adanya, yang dikenal dengan para ulama istilahnya dengan sholat lihurmatil wakti, sholat untuk sekedar menghormati datangnya waktu kewajiban sholat. Seperti kita sekarang, ini artinya waktu kewajiban sholat maghrib. Kita cari air, gak ada air. Kita cari debu, gak ada debu. Terus gimana? Sholat apa adanya. Ya, atau keadaan yang lain. Ya, air ada, dia bisa wudhu, tapi dia nggak punya pakaian yang menutup aurat. Ya, dia nggak punya pakaian menutup aurat. Atau ada pakaian menutup aurat, tapi ada najisnya, dan dia nggak bisa bersihkan najis itu. Misalnya ada orang, ya, di tengah jalan naik kendaraan, nggak bisa turun, mau cari air, sementara pakaiannya ada najis. Dia harus sholat duhur. Dia bingung bagaimana? Ya, dia sholat apa adanya. Ya, tanpa wudhu, tanpa tayamum, tanpa mengganti pakaian kotor itu. Sholat apa adanya. Nah, orang yang sholat seperti ini hadirin, yaitu sholat lihurmatil wakti, sholat karena sekedar menghormati waktu, maka orang itu berkewajiban mengulang sholatnya tersebut kalau uzur-uzurnya tadi sudah hilang. Misalnya setelah sehari dua hari dia ketemu air, maka sholat-sholat yang dia kerjakan tanpa wudhu, tanpa tayamum, dia ulang semuanya. Ya, atau dia dapat pakaian yang bersih, maka sholat yang dia kerjakan tanpa wudhu, tanpa tayamum harus dia ulang kembali. Nah, ini namanya sholat lihurmatil wakti. Selanjutnya yang terakhir,
Syarat orang bertayamum wal ijtihadu fil qiblati in tayammama lis-shalah. Orang kalau mau sholat lalu dia mau tayamum, sebelum nyari debu untuk tayamum, maka tentukan dulu arah kiblat sholatnya itu. Misalnya ada orang di sebuah tempat tengah hutan atau dimanapun, di dalam hotel, dia nggak ada air dan dia orang baru di situ, nggak tahu arah sholat, maka sebelum dia tayamum dia tanya dulu ke orang di sana, cari informasi mana arah kiblat kalau dia mau sholat. Ya, setelah dia tahu arah kiblat mau sholat, baru dia cari debu untuk tayamum. Ya, nah inilah beberapa syarat yang ditetapkan para ulama. Saya kembali ulangi, syarat orang bertayamum itu ada 5. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat, baru dia bisa bertayamum. Yang kedua, mencari air terlebih dahulu. Yang ketiga, harus mendapatkan debu yang suci, yang tidak tercampur najis. Yang keempat, menghilangkan najis dari badannya terlebih dahulu atau dari pakaiannya. Yang kelima, orang itu menentukan arah kiblat terlebih dahulu sebelum bertayamum. Ya. Inilah beberapa syarat yang perlu untuk diketahui. Hadirin rahimakumullah, di sini masih ada beberapa pembahasan tentang tayamum. Yang pertama adalah rukun tayamum atau tata cara tayamum, sunnah-sunnahnya dan perbuatan yang membatalkan tayamum. Ya, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang karena waktunya tidak cukup. Ini masih ada sisa 5 menit sebelum kita tutup. Kalau ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Ada yang mau tanyakan, Pak? Ya, silakan. Iya. Jadi kalau kita dalam perjalanan, maksud saya sholat apa adanya karena tidak ada air, tidak ada debu, itu apabila juga tidak memungkinkan lagi untuk menjamak. Ya, kalau dia masih memungkinkan menjamak takhir, di mana dia nanti pada sholat jamak takhir itu bisa dapat air atau bisa dapat debu, maka tentu pilihannya adalah lebih utama dia mengakhirkan sholat jamak takhir lalu sholat dalam keadaan wudhu atau tayamum. Ya, atau kalau keadaannya dia bisa jamak takdim, ya, kalau dia takhir nanti malah nggak dapat air, takdim aja supaya ada air, ada debu, ya dia jamak takdim dulu. Tentu itu adalah pilihan yang lebih utama. Yang saya sampaikan tadi itu adalah ketika seseorang tidak mungkin untuk jamak takdim dan takhir. Ya, misalnya dia perjalanan jarak jauh tidak mungkin berhenti, atau juga kalaupun berhenti nggak ada air misalnya, atau mencari debu juga sulit, ya, maka dalam kondisi itu dia sholat apa adanya, dan itu bisa dijamak juga sekalian, dijamak tapi dalam keadaan tidak wudhu, tidak tidak tayamum, wudhu, sholat apa adanya tapi dalam pelaksanaan sholat jamak maupun qashar sekalipun kalau mau dia lakukan, ya. Dan itu lebih afdal daripada pilihan sebagian orang, dan ini tentu karena tidak ketahuannya, ya. Kadang-kadang ada orang pakaiannya itu kotor dalam perjalanan, ya. Lalu dia ngomong, saya nggak usah sholat lah, pakaian saya kotor, nanti aja saya sholatnya di rumah. Padahal dia kalau nunggu rumah, waktu sholatnya sudah habis semuanya, ya, nggak bisa jamak takhir, nggak bisa apa, sudah nanti sholatnya di rumah, qadha saja. Mana yang lebih utama? Sholat apa adanya dengan keadaan darurat ketika itu, atau dia qadha? Pilihan utama tanpa diragukan dia sholat apa adanya.
Justru kalau dia qadha dalam keadaan begitu, berdosa dia. Qadha itu secara hukum asal hukumnya haram, tidak boleh seseorang mengeluarkan sholat dari waktunya kecuali karena sangat darurat. Ada 3 hal saja yang membolehkan: karena ketiduran, karena lupa, karena dipaksa, di bawah ancaman. Itu saja orang boleh melaksanakan sholat di luar waktu. Selain itu nggak boleh. Kalau dilakukan dosa besar, ya, termasuk dalam ayat wailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat, alladzina hum fi sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya, ya, alladzina hum an sholatihim sahun. Nah itu, jadi nggak boleh kita mengkodok. Jadi laksanakan sholat apa adanya, dalam keadaan duduk, nggak menghadap kiblat, sholat, ya, nggak pakai wudhu, nggak pakai tayamum, nggak apa-apa, sholat. Itulah yang disebut dengan lihurmatil wakti, untuk menjaga dan menghormati waktu kewajiban sholat yang sudah datang. Demikian, wallahu ta'ala. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, demikianlah kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan pembahasan tentang tayamum bisa kita fahami dan menjadi ilmu yang manfaat, yang bisa kita pakai nanti pada waktunya jika memang kita menghadapi keadaan darurat seperti itu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.